disebutkan bahwasannya yang disebutkan tentang anak, Al-Quran itu menyebut kata anak, sesungguhnya anak itu menjadi musuh. Sebagaimana kita membaca di dalam surat At-Taghabun, sesungguhnya anak itu menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kamu dan anak-anak kamu itu musuh bagi kamu. Maka kemudian yang kedua, ada anak yang karakternya ketika dia lahir itu menjadi musuh. Dan kita terkadang mendapati itu, kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang-kadang kita melihat ada seorang anak tega membunuh ibunya. Ada seorang anak tega menempeleng bapaknya hanya karena dia tidak dibelikan motor yang dia mau. Maka itu merupakan bagian dari sifat yang kedua. Sesungguhnya anak itu akan menjadi sebagian musuh bagi orang tuanya. Makanya jangan kaget kalau kemudian kita mendapati ada kisah nyata, ada seorang anak yang habis membunuh ibunya karena dia jengkel kepada ibunya. Tapi ketika ditangkap sama polisi, lalu kemudian diinterogasi, sempat masuk ke media nasional, maka dia ditanya menyesal atau tidak menyesal. Maka dia mengatakan menyesal tapi dikit, dan itu tidak banyak. Dan itu kemudian merupakan bagian dari penjelasan sesungguhnya anak itu menjadi musuh bagi kehidupan orang tua. Pertanyaan kita, kenapa ada anak itu bisa menjadi musuh bagi kehidupan orang tuanya? Maka Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan kepada kita, ada dua sebab, ada dua perkara bahwasanya anak itu bisa menjadi musuh. Yang pertama, itu disebabkan ujian yang Allah berikan kepada orang tuanya, karena Allah itu pengen tahu apakah orang tuanya lebih cinta kepada Allah atau jangan-jangan cinta kepada anaknya lebih besar daripada cinta kepada Allah. Kadang-kadang orang tuanya baik, kadang-kadang orang tuanya solih, kayak Nabi Nuh. Apa kurangnya Nabi Nuh menjadi laki-laki yang solih? Salah satu laki-laki solih di atas muka bumi yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, diceritakan kisahnya sampai melewati banyak lorong sejarah hingga ribuan tahun, itu Nabi Nuh. Tapi kenapa Nabi Nuh memiliki putra yang menjadi musuh baginya, yaitu adalah Kan'an? Bukan karena kurangnya Nabi Nuh menjadi seorang ayah, tetapi sesungguhnya itulah yang diberikan oleh Allah. Allah menguji Nabi Nuh dengan putranya ketika menjadi musuh. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, kalau kita tiba-tiba mendapati ada orang tua yang solih, tapi anaknya menjadi musuh bagi orang tuanya, jangan buru-buru kita menyalahkan orang tua. Lalu kemudian kita mengatakan, ini bapaknya ngapain aja ini, kok sampai anaknya kelakuannya bejat semacam itu. Jangan begitu. Karena kita kadang-kadang tidak tahu orang tuanya sudah sujud setiap malam pada sepertiga malam mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya. Tapi apalah arti sujudnya itu, karena ternyata hati anaknya itu digenggam sama Allah. Dan itulah yang menjadikan kita jangan suka berkomentar atas satu perkara yang terkadang tidak mampu kita lihat secara detail bagaimana wujud perkara tersebut. Sebagaimana Nabi Nuh, kalau kita suka menghujat, mungkin kita kalau hidup pada zaman satu masa dengan Nabi Nuh, kita akan berkata, Nuh, ngapain kamu dakwah? Tapi anakmu kemudian menjadi musuh dan berantakan yang semacam itu. Padahal kita tahu Nabi Nuh pasti sudah berdoa kepada Allah, Nabi Nuh sudah mendidiknya dengan benar. Tapi terkadang kita mendapati itu terjadi karena itu merupakan bagian dari cara Allah melihat apakah orang tuanya lebih cinta kepada putranya atau lebih cinta kepada Allah. Atau yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, anak itu menjadi musuh karena memang kesalahan dari orang tua. Karena sesungguhnya kita harus paham Bapak dan Ibu, sesungguhnya orang tua itu kalau boleh kita ibaratkan bendanya, lalu anak kita itu adalah bayangannya. Maka kemudian apabila bendanya lurus, maka kemudian bayangannya pun akan lurus. Tetapi kalau kemudian bendanya itu bengkok, maka kemudian bayangan pun akan menjadi bengkok. Tidak pernah ada benda yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. Saya, Bapak, Ibu, ketika hari ini menjadi orang tua, kita ini bendanya. Anak-anak kita itu ibarat bayangan-bayangan dari benda-benda tersebut. Makanya kalau kita lurus, maka kemudian keturunan kita pun akan lebih mudah untuk lurus. Tapi kalau kita bengkok, maka sesungguhnya anak pun akan berkesempatan untuk menjadi bengkok. Karena sesungguhnya bayangan itu tidak akan menjadi lurus kecuali benda yang dimiliki ketika mengeluarkan bayangan itu adalah bayangan yang lurus.